Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mendemokan atau mempresentasikan proyek tugas besar IoT. Kami beranggotakan saya, Ramandani Irmasari, NIM 1818076. Saya Aditya Anggara, NIM 1818080. Dan Saya Dwi Ahmad Zulhijjah, NIM 1880101. untuk proyek IoT-nya, di sini kami membuat Smart Aquarium IoT atau biasa disebut dengan Smack It. Manfaat dan kegunaan dari Smack It yang pertama, untuk pemantauan dan controlling akuarium secara otomatis. Yang kedua, memberikan pakan otomatis untuk menghindari luput atau lupa memberikan makan ikan. Yang ketiga, pemantauan suhu yang ideal untuk penghuni akuarium. Yang keempat, mengetahui level air untuk menghindari kekeringan. Untuk sistem kendali IoT, media komunikasi yang kami gunakan yaitu Wi-Fi dengan perangkat komunikasinya ESP8266. Untuk sistem kendali perangkat kontrolnya, kami menggunakan modem Chu Amica Lua Wi-Fi V3. Untuk media monitoring atau controllingnya, kami menggunakan mobile atau aplikasi Blink. Untuk penjelasan alat akan disampaikan oleh teman kita Aditya Anggara. Baiklah, di dalam desain wiring yang telah kami buat, di sini ada breadboard, ada node MCU, dan ada relay. Di sini ada sensor suhu DS18B20 untuk mengukur temperatur suhu. Pin ground temperatur suhu tersambung dengan breadboard yang sudah disambung dengan pin ground node MCU. Pin DQ terhubung dengan pin 3 volt melalui breadboard dan ditambah dengan resistor, dan pin VDD terhubung dengan pin 3 volt melalui breadboard. Dan di sini ada sensor ultrasonic HCSR1 digunakan untuk mengukur ketinggian air yang ada di dalam akuarium. Pin ground ultrasonic terhubung dengan pin ground node MCU melalui breadboard. Pin echo tersambung dengan D3. Pin trick terhubung dengan pin D4. Pin VCC terhubung dengan pin 3 volt node MCU melalui breadboard. Dan di sini ada DC motor atau dinamo untuk memompa air masuk ke dalam akuarium. Di sini ada relay yang digunakan untuk menggerakkan DC motor atau dinamo. Pin VCC relay terhubung dengan pin 3 volt yang ada di node MCU. Terus pin ground terhubung dengan pin ground melalui breadboard, dan pin relay terhubung ke pin D6 melalui breadboard. Dan di sini pin Jtron 1 terhubung dengan pin plus yang ada di dinamo, dan pin utama terhubung dengan pin ground node MCU melalui breadboard, dan pin minusnya dinamo terhubung dengan pin ground melalui breadboard. Dan di sini ada servo, ini digunakan untuk membuka dan menutup katup kotak makanan ikan. Pin ground servo terhubung dengan pin ground node MCU melalui breadboard. Pin VCC terhubung dengan pin node MCU melalui breadboard, dan pin pulse terhubung dengan pin D8 node MCU melalui breadboard. Berikutnya ada pengkodingan atau pemrograman tugas besar Smart Aquarium menggunakan bahasa C. Di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian inisialisasi atau pendefinisian, kemudian ada bagian proses, dan ada bagian pengiriman data seperti ini. Yang pertama adalah bagian inisialisasi. Di sini ada pemanggilan
library. Yang pertama adalah pemanggilan library ESP8266, kemudian ada pemanggilan library Blink, ada pemanggilan library Blink ESP8266 yang lebih lengkap, kemudian ada pemanggilan library untuk servo, dan ada dua library yang digunakan untuk sensor temperatur, dan di sini ada library pewaktu. Berikutnya ada definisi sensor ultrasonik. Untuk pin triggernya menggunakan pin D3 pada node MCU. Kemudian di sini ada echo pin menggunakan pin D4. Kemudian ada pin relay yang menggunakan D6. Di sini ada definisi serial blink yang digunakan untuk menampilkan serial pada blink. Kemudian di sini ada pendefinisian sensor suhu menggunakan pin keempat atau bisa juga ditulis D2. Di sini ada pembuatan objek baru yaitu objek servo, ada pembuatan objek timer, objek one wire, dan objek timer lagi. Di sini digunakan untuk temperatur dan di sini digunakan untuk ultrasonik. Kemudian di sini ada memanggilkan objek temperatur, objek sensor temperatur dari one wire tadi atau dari pin 4. Kemudian di sini ada objek. Kemudian di sini ada pemanggilan autentikasi. Di sini ada autentikasi dari node MCU ke server Blink. Kemudian ada autentikasi WiFi yang terdiri dari SSID dan password. Di sini ada variabel-variabel yang digunakan untuk ultrasonik yaitu durasi, jarak, dan kedalaman. Di sini digunakan untuk temperatur suhu menggunakan float. Berikutnya ada fungsi untuk timer. Jadi timernya akan mengirim berdasarkan waktu tertentu ke server Blink. Kemudian di sini ada bagian prosesnya, setup dan loop. Pada bagian prosesnya, serial begin didefinisikan sebagai 9600 sehingga pembacanya adalah 1600. Kemudian ada penginisialisasian mode dari ultrasonik, yaitu trig pin akan digunakan sebagai output, kemudian echo pin akan digunakan sebagai input. Di sini ada SSID, yaitu untuk memulai bagian SSID, yaitu dari autentifikasi dari Blink ke node MCU, begitu sebaliknya. Kemudian ada autentikasi dari node MCU ke WiFi, dan di sini ada penggunaan pin servo, yaitu pin ke-15 atau pin D8 pada node MCU. Di sini ada relay. Pin modenya untuk relay adalah output. Kemudian di sini ada digital write relay high, digunakan untuk mematikan relaynya saat pertama kali dijalankan. Jadi keadaan relay adalah mati. Kemudian di sini ada pengiriman waktu untuk sensor my timer event. Kemudian di sini ada yang yaitu digunakan untuk sensor ultrasonik. Kemudian di sini ada sensor suhu yang menggunakan timers.set interval 1000L melalui get send data. Get send data dan my timer merupakan fungsi sendiri yang nanti digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian ada void loop. Di sini ultrasonik berfungsi dengan cara trig pinnya akan mati, kemudian ditunggu selama 5 detik, selama 5 mikrodetik. Kemudian trig pinnya akan mati lagi. Yang pertama ini adalah menyala kemudian mati lagi. Kemudian di sini ada trig pinnya
mati lagi. Nah, berikutnya ada perhitungan jarak. Durasi adalah berdasarkan seberapa lama pulse in-nya dari echo pin yang diterima oleh echo pin dari pin trigger dalam keadaan high atau dalam keadaan nyala. Jadi di sini saya jelaskan ulang lagi. Yang pertama itu keadaan sensor ultrasonik harus mati, kemudian menyala lagi, kemudian mati lagi. Nah, selama menyala itu nanti akan diterima oleh echo pin melalui durasi, melalui pulse in, kemudian dihitung dalam variabel durasi. Kemudian ada perhitungan jarak. Jarak adalah durasi dikali 0,034 per 2, yaitu cepat rambat gelombang di udara. Jika sudah didapatkan jaraknya, maka ada pendefinisian, ada perhitungan tentang kedalaman. Perhitungan kedalaman adalah karena letak ketinggian sensor ultrasonik ada di 28 cm, kemudian untuk menghitung kedalamannya, maka 28 dikurangi jarak sensor terbaca sehingga dapatlah kedalamannya. Kemudian di sini ada pembacaan sensor suhu menggunakan metode request temperatur dari objek sensor. Kemudian di sini ada fungsi untuk menjalankan blink dan fungsi untuk menjalankan timer dari masing-masing kedua sensor tadi, yaitu sensor ultrasonik dan sensor suhu. Di sini akan ada, kemudian bagian berikutnya adalah bagian untuk mengirimkan data atau komunikasi data. Get send data adalah bagian yang digunakan untuk sensor temperatur. Dari sensor temperatur diminta suhunya, kemudian temperatur di sini adalah suhu dalam satuan Celcius, yaitu dengan memanggil fungsi get temp C by index 0. C di sini adalah untuk Celcius, sehingga sensor akan mengubahnya menjadi, sehingga fungsi ini akan mengubahnya menjadi satuan Celcius dalam variabel temperatur, dalam variabel temp. Kemudian ada blink virtual rate, artinya blink ini menggunakan virtual rate V13 dari variabel dengan mengirimkan datanya adalah temperatur dan serial print line temperatur yang akan menampilkan nilai temperatur di serial monitor. Jadi di sini adalah pertama-tama sensor akan mendapatkan nilai dari suhu yang sedang berjalan, kemudian dikirimkan ke pin V13 yang ada di blink menggunakan virtual rate. Nah, berikutnya ada penggunaan servo. Di sini menggunakan virtual pin pada blink, yaitu pin ke V2. Yang pertama, servo dalam keadaan diam atau diarahkan ke sudut 0 derajat, kemudian delay selama 500 detik, kemudian diarahkan ke 90 derajat. Jadi ketika blink right ditekan pada aplikasi blink, maka servo akan kembali ke 0, kemudian akan ke 90 derajat dan kembali lagi ke 0, sesuai pendefinisian yang ada di atas tadi. Berikutnya adalah penggunaan pompa relay menggunakan virtual pin ke-7 V7. Nah, di sini karena relay pompa digunakan secara on off atau switch, maka menggunakan pengkondisian if else.
jika parameter async atau jika parameternya terbaca nyala, maka relay akan low. Low di sini akan menyatakan bahwa relay itu dalam keadaan aktif, sehingga dalam keadaan memompa. Kemudian jika tidak ditekan atau switchnya sedang off, maka relay akan mati dalam keadaan high di sini. Dari sini, dari pendefinisian atau pemanggilan library, kemudian pendefinisian fungsi, pendefinisian pin, fungsi ataupun pemanggilan objek. Berikutnya pin tersebut atau hasil inisialisasi tersebut akan diproses pada bagian setup dan loop. Kemudian datanya akan dikirim melalui fungsi seperti myTimerEvent, juga fungsi getSendData, fungsi V2 dan fungsi V7. Demikianlah penjelasan ini. Terima kasih. Berikut adalah rangkaian dari NodeMCU dan perangkat-perangkatnya. Kemudian ada akuarium, bak akuariumnya. Di sini terdapat papan board NodeMCU dan breadboard. Kemudian ada kabel charger yang menghubungkan ke arus listrik. Di sini aktuatornya terdapat servo, motor servo yang menggerakkan tutup tempat makan ikan. Kemudian ada relay yang akan menggerakkan pompa dinamo. Sedangkan di sini terdapat sensor ultrasonik dan sensor temperatur. Berikut adalah wiring kabel dari sensor dan aktuator. Yang pertama adalah aktuator relaynya. Di sini VCC akan terhubung ke 3 volt. Kemudian ada GND yang akan terhubung ke GND sini. Kemudian ada in yang terhubung ke D6, ke pin D6. Kemudian di sini ada pin COM yang terhubung ke GND. Di sini ada kabel positif untuk dinamo yang terhubung ke 3 volt. Dan di sini ada kabel negatif yang terhubung ke NO pada relay. Berikutnya di sini ada aktuator berupa kabel relay. Pada aktuator ini positif akan terhubung ke 5 volt akan terhubung ke 3 volt akan terhubung ke sini. Kemudian ada GND yang terhubung ke sebelah, ke bagian sisi kanan dari NodeMCU. Kemudian di sini ada pin in-nya yang akan terhubung ke D8. Berikutnya ada sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik ini di sini terhubung ke 3 volt. Kemudian di sini terhubung ke ground. Kemudian echo akan terhubung ke D3 dan trig pin akan terhubung ke D4. Berikutnya ada sensor suhu. Pada sensor suhu di sini positif akan dihubungkan ke 5 volt, kemudian ground akan terhubung
pada ground, kemudian in-nya akan terhubung kepada pin D2. Kemudian pada satu jalur akan dihubungkan ke positif menggunakan resistor. Maka di sini akan ada aliran arus positif juga, aliran arus 3 volt yang terhubung ke D2 dan terhubung ke in dari sensor temperatur. Demikian wiringnya. Baik, saya akan mendemokan project smart aquarium kami. Di sini ada perangkat akuarium dan perangkat NodeMCU-nya. Kemudian untuk dashboard atau monitoringnya menggunakan aplikasi Blink. Di sini untuk monitoringnya tampil temperatur dan kedalaman air. Di sini ada temperatur yang menunjukkan suhu air dalam keadaan 27,50 derajat Celcius. Kemudian kedalaman airnya adalah 12 cm. Kemudian untuk controllingnya di sini ada controlling servo tempat makan ikan yang menggunakan tombol push, kemudian ada controlling untuk penyalaan pompa menggunakan tombol switch. Untuk controlling pertama kita akan mencoba pompa relay. Kita klik, maka relay akan menyala. Kemudian kita klik lagi, maka relay akan off atau mati. Coba lagi, maka relay menyala. Dan di sini pompa sedang memompa air. Kemudian kita matikan lagi, maka pompanya akan mati. Pompa ini terhubung ke air. Pompa ini akan menyalurkan air dan terhubung ke relay. Yang kedua adalah controlling untuk servo tempat makan ikan. Di sini kita akan demokan saat tombol diklik, maka servo akan membuka dan kembali akan menutup.